Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pendeta Fauzi. Saya berdoa saudara di rumah dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Allah yang tidak bisa menahan hatinya. Saudara pernah melihat bendungan jebol? Saudara, kenapa bendungan jebol? Karena debit air yang masuk ke dalam bendungan itu lebih besar daripada air yang keluar dari bendungan itu, sehingga saudara bendungan itu kemudian jebol. Kita coba membayangkan saudara, jika seandainya bendungan itu ditutup dan air tidak boleh keluar, saya yakin saudara secepat-cepatnya saudara bendungan itu akan jebol. Hal yang sama kita juga lihat di dalam diri Allah. Ketika Allah marah, ketika Allah murka kepada orang Israel. Kalau kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai ayat 18, di situ dikisahkan bahwa orang Israel itu mereka meninggalkan Allah. Mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam kejahatan, mereka tidak setia kepada Allah. Itulah sebabnya kemudian Allah membiarkan mereka ditindas oleh bangsa lain, oleh bangsa Amon. Dan selama 18 tahun mereka menderita kesusahan oleh karena bangsa Amon itu menindas mereka sedemikian rupa. Dan pada waktu mereka hidup dalam penderitaan itu, mereka berseru kepada Allah. Mereka memohon pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka yang sedang mengalami penderitaan itu. Tetapi apa respon Allah, apa jawaban Allah kepada mereka? Dikatakan saudara bahwa Allah itu dikatakan tidak mau menyelamatkan mereka. Bahkan Allah berkata kepada mereka supaya mereka berseru meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang mereka sembah, dan biarlah berhala-berhala itu yang menolong mereka. Tetapi kita melihat bangsa Israel itu kemudian tiada berhenti berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan yang menarik saudara, di dalam pasal 10 ayat 16b, di situ jelas sekali dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, dituliskan di situ, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak bisa lagi menahan hatinya. Tuhan tidak bisa lagi menahan kemarahannya, murkanya melihat kesukaran mereka. Ia tidak bisa membendung lagi anugerahnya, belas kasihannya bagi mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita belajar dua hal yang sangat penting sekali. Yang pertama, bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa, dahsyat saudara. Belas kasihannya itu tidak bisa dibendung oleh murkanya, kemarahannya. Pada akhirnya saudara, kasihnya, belas kasihannya itu dinyatakan kepada umat yang bertobat dan mohon belas kasihan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat sifat kebapaan dari Allah itu. Saudara sebagai seorang ayah pasti memahami apa maksud saya. Ketika seorang bapak marah kepada anaknya, tidak selama-lamanya dia akan memarahi anaknya. Ketika dia melihat anaknya itu memohon belas kasihan ayahnya, memohon pengampunan dari ayahnya, maka dia tidak bisa lagi menahan hatinya. Dia akan mengampuni anaknya. Maka Allah kita, saudara, adalah Allah yang seperti itu. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita datang kepadanya, mohon belas kasihan dan pengampunan. Yang kedua, saudara, kita melihat akibat dari dosa. Memang Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Memang Allah itu adalah Allah yang pengampun. Memang Allah itu adalah Allah yang tidak bisa dibendung kasihnya. Tapi ingat, setiap perbuatan kita, setiap kejahatan kita, setiap dosa kita akan mendatangkan sebuah konsekuensi yang panjang, yang membuat kita bisa menderita, membuat kita bisa susah. Seperti bangsa Israel menderita 18 tahun lamanya. Dan saya berdoa, kita berdoa supaya Tuhan menjaga hidup kita, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan tidak inginkan. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati-Nya. Kita jauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali.